Tapseng di Pasar Al-Mahira, Kota Banda Aceh berterbangan diterpa angin kencang Minggu pagi. Pedagang dan warga yang sedang berada di pasar langsung mencari tempat berlindung. Angin kencang juga melanda kawasan Lamdingin, Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh. Atap 2 unit rumah warga ikut dihempas angin kencang. Sementara itu di Aceh Besar sejumlah pohon tumbang diterpa angin kencang. Pagi setelah kami Persiju opening, setelah berdoa terjadi musibah ini sekitar 15 menit lamanya, alhamdulillah kami bisa masuk ke dalam semua dan begitu terjang angin langsung ini di depan habis semua. Hingga saat ini di Banda Aceh dan Aceh Besar masih dilanda hujan. Namun angin kencang sudah mereda. Warga pun diimbau agar tetap siaga dan selalu waspada terhadap kondisi cuaca. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Aksi razia mencegah penggunaan dan peredaran narkoba di Kota Jambi di salah satu lokasi hiburan malam diwarnai kericuhan. Pengunjung di ruang karaoke yang sedang terpengaruh miras terlihat panik dan protes saat petugas gabungan Polresta Jambi, polisi militer, dan Satpol PP Kota Jambi merazia ruangan itu. Jangan foto lah. Sama-sama ngatur lah. Selain memeriksa sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Jambi Timur, petugas juga merazia lokasi hiburan malam yang berada di kawasan Jambi Selatan. Kasat Narkoba Polresta Jambi, Kompol Niko Darutama, menyebut menangkap sejumlah orang yang kedapatan positif narkoba. Untuk hasil pada malam hari ini kita amankan terduga penyalahgunaan narkotika sebanyak 3 orang. Ini masih dalami berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Petugas gabungan Kota Jambi akan menggencarkan aksi razia serupa untuk menciptakan situasi kota yang kondusif. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya, selamat pagi Rizka dan juga pemirsa. Gimana kabar pada pagi hari ini? Sehat, semangat pastinya untuk menyapa pemirsa di rumah. Bagaimana perjalanan menuju ke sini? Macetnya luar biasa, Pram. Nah, ini nggak hanya macet di jalanan, tapi juga di stasiun KRL, Rizka. Baik. Nanti kita juga akan update pemirsa. Nah, selain itu pemirsa, sebuah program yang bertujuan ini, Lapor Polisi menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Ya, bersama saya Rizka Amelia dan rekan saya Pram Senjaya pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pemirsa pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official iNews TV. Ya, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email kami di laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa harus menggunakan hashtag lapor polisi ya. Ya, betul sekali pemirsa. Dan kita awal informasi pertama pagi hari ini dari Jawa Timur pemirsa, di mana ada sebuah truk di Lumajang, Jawa Timur yang terseret banjir lahar hujan Gunung Semeru di aliran Sungai Regoyo. Ya, truk yang membawa batu ini mengalami slip ban usai menaikkan muatan. Sebuah truk diterjang banjir lahar Gunung Semeru di aliran Sungai Regoyo, Lumajang, Jawa Timur. Derasnya aliran banjir lahar bahkan membuat truk terbalik dan nyaris terendam material banjir lahar. Sopir truk dapat keluar dan menyelamatkan diri, sehingga tidak ada korban dalam peristiwa ini. Arahnya mengarah ke Besuk Koboan dan Besuk Lengkong. Dan ini gunung berapi, terutama Gunung Semeru, bersifat fluktuatif. Bisa bagus laporan, aktivitas juga bisa tidak baik, dan sampai saat ini status daripada Gunung Semeru masih di level 3 siaga. Banjir lahar Gunung Semeru terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah puncak Gunung Semeru, sehingga mengakibatkan endapan material vulkanik terbawa air hujan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Warga Solo dihebohkan dengan kabar hoax menara Masjid Sriwedari ambruk. Ya, warga ini yang sedang menikmati liburan di Minggu pagi panik hingga berlarian. Keceriaan pengunjung kawasan Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah seketika berubah menjadi kepanikan. Warga berlarian menyelamatkan diri akibat mendengar hoaks menara Masjid Sriwedari ambruk. Berita bohong ini tidak hanya menimbulkan kegaduhan, tetapi juga kerugian pada pedagang yang kehilangan pembeli bahkan barang-barang mereka. Sana sini, semua sini lu lari semua, sendal-sendal sama putus, sama jualan-jualan ada yang seret-seret murah maring. Hoaks menara roboh mereda setelah warga melihat kondisi terkendali dan tidak ada menara yang ambruk. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Wah, ini penyebaran hoax atau berita bohong ini sangat merugikan sekali para pedagang yang berjualan di sana. Entah apapun tujuannya, entah itu karena usil kah, entah karena konten, kayak pasti kegaduhan ini merugikan banyak pihak. Ya. Entah itu ada orang tua yang di sana ketinggalan barang, pedagang kehilangan para pembelinya, segala macam. Jadi yang paling bahaya apalagi kalau memang membawa anak-anak ini, semuanya kan jadi panik begitu rusuh ya. semuanya ya. Semoga tidak terulang kembali dan semoga kalau ingin bertindak seperti itu dipikirkan kembali nanti efeknya apa untuk kedepannya. Baik, ya. Kita akan pemirsa, ke informasi selanjutnya ya. Pemirsa, nih rute perjalanan kereta listrik KRL Komuter Lain mengalami perubahan rute mulai Sabtu kemarin dan pada hari ini juga berlangsung. Ya, dampak perubahan rute ini membuat stasiun transit Manggarai ini terus dipadati oleh penumpang. Ya, pemirsa, hari ketiga penerapan kebijakan baru perubahan rute KRL, suasana di stasiun transit Manggarai pagi ini terus dipadati calon penumpang, terutama di peron 6 dan juga peron 7. Dua peron tersebut ini merupakan tempat transit pengguna KRL dari Bogor, Depok, Nambo yang akan menuju ke Tanah Abang, Duri, Angke, Kampung Bandan, Bekasi, dan Cikarang. Nah, kira-kira apakah pada hari ketiga ini juga berlangsung seperti hari pertama yang begitu padatnya di stasiun Manggarai? Kita langsung bersama-sama pemirsa untuk memantau kondisi terkini di stasiun Manggarai. Kita sudah bergabung dengan rekan kami, reporter Esra Ambarita di sana. Selamat pagi Esra, bagaimana suasana terkini di stasiun Manggarai pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Pram, Rizka, dan juga pemirsa. Untuk situasi di pagi hari ini di tempat saya mengabarkan, yakni di stasiun Manggarai, untuk situasinya memang masih padat dan masyarakat masih banyak yang lalu lalang tepat di belakang saya ini. Namun jika dibandingkan dari pagi hari tadi, yakni sekitar pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi, lebih banyak antrean maupun penumpang yang hendak melakukan transit dari via Manggarai. Kemudian terkait dari jumlah penumpang apakah mengalami lonjakan, terkait volumenya juga disebutkan oleh Vice President Corporate Secretary yakni Ane Purba, jika ini lebih tinggi di hari pertama atau sejak 28 Mei 2022 lalu maksud kami. Kemudian untuk diketahui pemirsa bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan untuk rute KRL, yakni per 28 Mei kemarin, di mana untuk stasiun Bekasi dan Cikarang, jika semula dari PT KAI menyediakan fasilitas perjalanan ke stasiun Jakarta Kota, kini untuk masyarakat maupun penumpang KRL wajib melakukan transit di Manggarai dengan dari peron 6 dan 7 kemudian naik ke jalur atas, yakni jalur layang, tepatnya di peron 11 dan 10. Sementara untuk yang ke arah Bogor, ini ada di jalur atas juga di peron 11 dan 13. Adapun juga perubahan terjadi pada perjalanan dari arah Bogor ke Jakarta Kota. Jika sebelumnya dari PT KAI menyediakan fasilitas perjalanan Bogor ke Angke dan Sudirman, kini untuk masyarakat harus transit terlebih dahulu di Manggarai, kemudian kembali melakukan perjalanan yakni dari Manggarai ke jalur atas atau jalur layang tepatnya di peron 11 dan 13. Kemudian untuk perjalanan dari arah Bogor ke Jakarta ini masih disediakan juga. Sedari tadi kami memperhatikan bahwa masyarakat masih banyak yang sangat bingung terkait rute ini dan mengharuskan dari petugas terus memberikan informasi terkait pola operasi yang berbeda ini. Dan tepat di belakang saya ini banyak petugas yang memberikan informasi dari pengeras suara, kemudian juga mengimbau masyarakat untuk terus melakukan pengunduhan dari KRL Akses. Selain itu ada sejumlah langkah yang dilakukan dari
PT KAI untuk menghindari penumpukan, yakni dari mengerahkan sejumlah personil maupun petugas di sejumlah peron dan juga sisi luar dan sisi dalam. Selain itu juga melakukan atau memangkas waktu headway atau waktu tunggu dari pengguna KRL. Jika sebelumnya memang waktu tunggu bisa mencapai lebih dari 7 menit, maka untuk arah Cikarang Bekasi ke Jakarta Kota ini headway-nya hanya sampai 7 menit saja dengan kecepatan dari sebelumnya 70 sampai 90 km per jam. Kembali ke studio. Baik Esra, ini kan sebelumnya pada tanggal 28 gitu sudah dimulai uji cobanya dan memang terjadi penumpukan. Tadi Esra juga sempat menyatakan bahwa para petugas ini disediakan di sana begitu untuk bisa ditanyakan begitu oleh para penumpang terkait mereka mungkin yang bingung atas penerapan rute baru ini. Esra, mungkin bisa dijelaskan apakah di sana ada informasi lainnya atau seperti papan pengumuman atau misalnya arah-arah jalur mana para penumpang ini bisa melewati terkait dengan perubahan rute ini? Ya, baik Rizka, untuk terus mengurai penumpukan penumpang memang tadi kami memperhatikan bahwa banyak pelang atau terkait informasi yang disediakan dari petugas untuk arah peronnya, kemudian untuk jalurnya juga diberikan informasi dari pengeras suara dan juga menghampiri masyarakat. Untuk yang ke arah Bogor maupun ke Jakarta Kota ini juga terjadi pemangkasan untuk waktu tunggu atau headway-nya, yakni rata-rata mencapai 5 menit dan dilakukan percepatan dari yang sebelumnya 70 km per jam menjadi 90 km per jam. Dan kemudian tadi disampaikan oleh Vice President Korporat Sekretari yakni Anne Purba, jika juga dilakukan alternatif jalan yakni mengaktifkan kembali peron 9, yakni ini perjalanan untuk bandara kemudian digunakan untuk juga pengguna KRL. Rizka. Oke, baik, terima kasih banyak Esra Ambaratil langsung dari stasiun Manggarai, Jakarta. Terima kasih atas informasinya dan ini juga untuk perhatian untuk para pengguna KRL. Mungkin untuk menghindari penumpukan penumpang di setiap stasiunnya selagi transit adalah datang lebih pagi seperti betul itu. Sekali. Dan ini memang perlu beradaptasi dengan secara lapang dada ya, karena untuk kemajuan bersama katanya memang pengguna KRL setelah pandemi ini menjadi lebih banyak. Semoga nanti agar percepatan dari kecepatan keretanya akan lebih cepat dan tidak terjadi penumpukan penumpang dan juga keamanan untuk semuanya. Benar sekali. Mungkin nanti kita juga setelah ini bisa coba ya, Pram ya, naik kereta ya. Tadi agak amazing juga ya, ternyata sekarang stasiun Manggarai udah kayak mall. Keren banget memang. Ya baik, kita akan ke informasi selanjutnya. Ini Pram, kebakaran melanda sebuah rumah di kota Cimahi, Jawa Barat. Ya pemirsa, warga panik saat berusaha mengisolir api agar tidak merembet ke bangunan di sebelahnya. Namun informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.